Hai, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kembali lagi di podcast yang edukasi, menarik, dan tentunya tidak layak untuk didengarkan. Selamat datang di Ormas Obrolan Mahasiswa. Oh sih yang opening Hah? kan gue harusnya Mana? Oh iya, masuk. mana Oke, kembali lagi sama bulan Nata dan di samping gua ada ini dia Devina. Devina nggak? lah iya kan harusnya kan Kenapa? Kali ini gue yang membawakan karena topik kali ini gue membahas ke hal yang menurut gue menarik untuk diulik lebih dalam. apa tuh Penasaran kan? Lebih baik kita kenalan dulu sama bintang tamu kita. Siapa yang mungkin bisa memperkenalkan diri? Halo semuanya, nama aku Teresa Immaculata, bisa dipanggil Tessa. Dan aku mahasiswa UPJ, jurusan Desain Komunikasi Visual, angkatan 2019. Udah itu sih aja sih. Itu. Umur 20 tahun. Umur 20 tahun. Perempuan ya? Perempuan. Hmm. Jadi kalian jangan 19 kak aku kira kakak angkatan enggak. Makanya mungkin ada tua ya. Oke, jangan taruh di sini. Iya udah deh. Oke ya. Tadi dengan memperkenalkan diri bilangnya mahasiswi di kafe. Iya betul. Oke. Gua buat ada yang baca beberapa background lo. Wow. Dan itu yang membawa gua tuh menarik untuk membahas hal ini gitu kan. Gua lihat background lo itu di masa SMA mengambil penjurusan bahasa. Nah, biasanya kan kalau di ranah-ranah anak SMA tuh kalau nggak IPA IPS, gitu kan. Iya. Tapi dia muncul nih ranah penjurusan bahasa. Apa yang bikin lo menarik dari? Apa yang bikin gue tertarik Iya. maksudnya? Yes. Yes. Oke. Tuh. Apa yang gue apa yang apa? Iya. Sorry. Apa yang bikin gue tertarik dengan jurusan ilmu bahasa dan budaya Iya. atau disingkatnya IBB ya? Iya. IBB ini ya emang sih dari dulu salah satu main interest gue, dan antara dua main interest itu yang satu emang ke arah seni, yang satu emang ke arah bahasa. Jadi karena itu gue rasa kalau misalnya gue melalui masa SD dan SMP yang emang gue bego banget di situ, kenapa enggak gue masuk SMA mendalami apa yang benar-benar gue suka? Siapa tahu dengan itu gue bisa menjadi orang yang cukup baik dalam melakukannya gitu. Mungkin bisa maksimal kalau misalnya emang yang gue sukai gitu. karena sesuai sama minat ya Iya betul banget, harus sesuai sama minat. Kan kita yang ngerasain. Oke. Kalau sesuai dengan minat, apa yang bikin lo jadi berubah Apa yang bikin dari bahasa ke kafe ke di kafe? emang nggak ada hubungannya ya menurut kalian? Ada nggak? Coba. Waduh. Jadi desain kan ya juga komunikasi ya, secara visual kan ya. Yes. Bahasa ini membantu gue untuk mengolah informasi dengan lebih baik. Waktu gue SMA itu ada hubungannya dengan DKV yang sekarang. Kenapa? Karena dengan itu misalnya desain nih, ya ada poster, ada infografis, ada banyak banget informasi yang sebenarnya mau disampaikan. Tapi bagaimana sih caranya kita mengolah informasi ini dengan lebih baik? Kita kemas dengan poin-poin pentingnya aja. Gimana biar dia tuh nggak kelihatan penuh banget di dalam satu bidang itu. Jadi yang gue lihat tuh dari orang-orang yang kurang bisa mengolah informasi dengan baik, walaupun visualnya emang udah bagus, itu percuma aja sih. jadi bertele-tele gitu Iya gitu. Banyak banget informasi yang sebenarnya nggak perlu, tapi Iya. tetap Masukin. Iya. Dari situ ada hubungannya, Betul. adalah korelasinya. Gue ada-adain aja. Soalnya ya, emang gue seneng bahasa sama desain, ngulik-ngulik aja sih dulu dari SD. Oke. Kalau gue dulu tuh pengen masuk jurusan bahasa, tapi di zaman gue kalau nggak salah di tahun angkatan 2017 percobaan tuh. Iya. Percobaan tapi ternyata mintanya dikit. Iya. Nah, sementara gue juga buta nih di ranah bahasa itu belajar apa aja sih? Oke. Jadi ini yang dari sekolah gue ya. Iya. Jadi gue dulu sekolah di SMA Kapar Yesus Malang. Jawa Timur. Malang, aku juga pernah rantau ya. Ya lumayan. kok Iya. ada di sini kak Gue emang di Depok sih dari lahir. Oke, rantau ya. Iya, jadi pas SMA doang gue di Malang 3 tahun. Jadi di SMA gue bahasa itu ya dapat semua pelajaran wajib termasuk sejarah Indonesia, matematika, PKN, agama dan lain-lain sebagainya, ditambah olahraga juga. Tetap dapat TIK juga, tapi di sini kita
ada peminatan yaitu bahasa Mandarin, bahasa Prancis yang waktu itu gue cuma dapat 1 tahun doang, entah kenapa. Terus ada bahasa Jepang, sastra Indonesia, sastra Inggris, dan juga antropologi. Itu sih yang bikin beda sama Antropologi itu apa sih, Kak? Antropologi itu ilmu tentang manusia, tapi lebih ke budayanya. Jadi kalau misalnya anak IPS nih, lo IPS kan itu ya, sosiologi itu belajar tentang manusia dan masyarakatnya. Kalau kita di antropologi itu lebih fokus ke budayanya. Itu sih yang gue tangkap. Maaf kalau salah. Nah, masuk nih ke topik kita. Kalau Wirana bahasa kan berarti lu mesti bisa mempelajari tentang literasi. Ya, mungkin. Menurut lu sendiri literasi itu apa sih? Oke, literasi sebenarnya menurut gue ya, pasti menurut KBBI berarti. Iya. Literasi Itu itu banget. memiliki, ya itu kitab gue banget deh pokoknya. Literasi itu memiliki banyak banget arti sebenarnya. Ya, arti yang pertama itu sebenarnya kemampuan membaca dan menulis. Yang kedua itu dia keterampilan dalam suatu bidang. Kayak literasi komputer itu berarti dia terampil dalam mengoperasikan komputer. Nah, terus abis itu arti yang ketiga ini yaitu kemampuan dalam apa ya tadi? Oh, mengolah data dan informasi gitu. Jadi yang mau dibahas itu hari ini Oke, fokus kita akan membahas tentang literasi. literasi membaca dan menulis. Oke, boleh. Seberapa Ayo, betul. penting literasi itu buat Kak Tessa? Wah, penting banget sih. Biar gimana ya? Jadi semakin kita membaca nih ya, Iya. otomatis kita juga belajar menulis dari situ. Hmm. Dan ya buku itu jendela dari pengetahuan, jendela dari wawasan. Dan tidak hanya buku tapi artikel juga banyak. Kenapa gue pengen bilang penting nih? Kenapa gue bilang penting? Karena ya biar lo tau aja sih kalau saya gandengan tuh gak bikin hamil gitu atau vaksin. Iya. Nggak jadi ngomongin vaksin. Nggak boleh. Tidak akan keras. Oke, kalau tadi menurut pandangan lo tuh literasi sangat amat penting Mm-mm. dari pengalaman sendiri. Cut deh, lupa yang mau apa. Oke. Oh, gue juga mau lanjutin literasi tentang apa kenapa penting. Ya, Yaudah, gua lanjutin ya. 3, 2, 1. Dan literasi itu kenapa penting? Karena sebagai manusia yang setiap harinya bersinggungan dengan interaksi bersama orang lain, tentu saja kita ada komunikasi kan. Literasi itu tidak hanya membaca menulis, tapi juga ada yang berbicara. Jadi apabila cara kita mengolah data dan informasi itu kurang baik, menyampaikannya juga kurang baik, banyak banget akan terjadi misunderstanding. Maaf, lanjut. Oke, banyak banget dari misunderstanding dan dari situ, dari kesalahpahaman atau kesalah pengertian, misinterpretasi, bisa banyak banget yang menjurus ke arah perselisihan. Contohnya kayak banyak banget hoax yang bikin ada dua kubu yang apa karena ada dua opini masyarakat yang berbeda gitu. Padahal sebenarnya informasi yang benar itu bukan demikian gitu. Jadi menurut gue gimana lo bisa mengolah informasi, memfilter informasi dengan baik itu juga termasuk dari literasi membaca dan menulis, dan itu penting banget sekarang karena ada banyak banget info yang sebenarnya kita harus ketahui tapi kita masih sulit menerka mana sih yang benar mana ya sih yang salah. Apalagi sekarang Indonesia kan butuh kosong informasi. Iya, sangat. Oke, konten dari cerita lo ini menurut gue mulai paham nih. Lu paham banget soal literasi gitu. Waduh, kalau dibilang paham banget sih enggak sih. Pakar ya. Bukan pakar. Bukan pakar. Tapi itu dong pengalamannya. Mudah-mudahan bisa dibilang ada. Apa pengalaman lu tentang literasi ini? Iya, jadi sebenarnya dari gue kecil sampai gue SMP nih, akhir SMP itu gue sebenarnya nggak suka baca. Lu gak suka baca? Enggak. Apa Karena bedanya? kalian Oke. chemistry ada nih. Nah, terus abis itu gue baru mulai melek tuh sejak SMA karena ngambil jurusan bahasa itu. Itu Kenapa? dipaksa apa terpaksa? Awalnya terpaksa. Terpaksa. Awalnya terpaksa. Dipaksa, Beda. terpaksa. Oh ya seorang Oh, dia dipaksa gitu. Oh iya. Itu ya kurang literasi lanjut. literasi menulis memilih kata. Oke, jadi
Guru gue dulu namanya Ibu Sari. Lo Ibu Sari. Bu Sari itu guru sastra Indonesia gue. Dan dia emang ada waktunya mewajibkan para muridnya, murid bahasa ini untuk ada jam literasi lah pokoknya. Kita disuruh minjem buku di perpus dan harus novel sastra gitu. Dan sejak itu gue jadi ngerasa, oh iya gue emang harus baca nih ya, karena gue emang bakalan 3 tahun di jurusan bahasa yang kali gue gak baca sama sekali gitu kan. Nah padahal sebelumnya tuh gue baca buku tuh 5 halaman aja udah capek dan Iya, aduh jadi males kebiasa. capek banget. Iya, jadi kebiasa. Dan gue menemukan betapa novel sastra itu tidak hanya sekadar hiburan, tidak hanya sekadar cerita, tapi memperluas wawasan gue. Kenapa gue bilang gitu? Karena gue yakin penulisnya itu melakukan riset yang tidak dangkal, karena dia menggunakan sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi ada nih quote dari George R.R. Martin. Dia itu penulisnya Game of Thrones, penulis buku Game of Thrones. Dia bilang, a man who reads lives many lives before he dies. A man who never reads lives only one. Jadi bagaimana membaca itu, lo bisa melihat dari berbagai macam sudut pandang dan memandang hidup dari berbagai macam aspek. Dan di situ juga memperluas wawasan lo dong, gitu kan. Jadi kalau misalnya lo nggak baca, ya udah hidup yang lo hidupin itu cuma satu doang. Kalau misalnya lo membaca, kalau misalnya membaca, lo bisa menempatkan diri lo sebagai tokoh. Misalnya kayak kan banyak banget nih sudut pandang dari buku. Ada yang sudut pandang tukang roti, bahkan sang pencipta sekalipun, atau sudut pandang seekor tikus di got, ya nggak? Kita bisa melihat dunia ini dari berbagai macam sudut pandang, dan itu sangat memperluas otak juga sih. Ya biar tahu aja kalau pegang tangan nggak bikin hamil. Itu kurang literasi ya? Iya udah. Oke. Sekarang kan udah minim ya, apa namanya, kayak anak-anak remaja, sekolahan lah, sekolahan SD, SMP, SMK, SMA gitu ya. Iya. Kan udah, karena sekarang udah teknologi, mereka tuh lebih suka main gadget, lihatnya TikTok, Instagram, gitu-gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih pendapat kakak tentang anak-anak kayak gitu, dan harusnya apa mereka butuh literasi Oke. yang lebih banyak gitu? Sebenarnya ini salah satu bentuk keprihatinan gue karena gue sempat melihat konten juga di TikTok. Pasti lo tahu dong. Konten di TikTok yang mana seseorang menanyakan kepada anak-anak kecil. Misalnya kalian anak kecil ya, gue tanya. Oke. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Oke. Terus kalian balasnya apa dong? Bersakit-sakit dahulu. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Iya benar kan, harusnya kayak gitu. Iya. Tapi pada nggak tahu. Udah nggak tahu. Ditanya presiden pertama Indonesia juga ada aja yang nggak tahu. Tapi kalau ditanya tarik sis, Semua tahu. iya. Sama bangsat. Gue mikir, aduh, kenapa sih informasi yang secara instan dapat diakses oleh anak-anak zaman sekarang? Ya anak-anak zaman sekarang juga termasuk kita sih anak-anak zaman sekarang. Maksudnya yang gampang diakses oleh kita adalah yang sebenarnya tidak begitu mendukung edukasi mereka yang mereka butuhkan pada saat ini, atau yang tidak begitu penting gitu. Sorry ya, bilang nggak begitu penting bukan berarti konten-konten kalian di TikTok itu tidak penting, tapi ada baiknya kalau misalnya kita mengakses lebih banyak ke ilmu pengetahuan, karena ketika kita nanti terjun di dunia karir nih, kita bakalan bersaing dengan banyak banget orang-orang dari luar, dari mancanegara, atau dengan AI, karena kita sedang menuju industri 5.0 ya kan. Nah, mati kan lo, si robot kan punya sistem sendiri, udah otaknya udah bagus, kalian masih begini-begini, bercanda. Gak apa-apa begini-begini, yang penting otak lo ada gitu aja sih, substansinya ada. Gini, yang sebenarnya gue juga mewajarkan kenapa mereka kayak gitu, kenapa kita kayak gini juga. Karena semakin teknologi ini berkembang, informasi yang nyampe kita itu lebih mudah ya kan. Jadi kita merasa informasinya juga nyampe gue gampang. Gue juga jadi ngerasa malas untuk lebih mencari tahu lebih lanjut gitu. Jadi yang gue tahu paling dangkal-dangkalnya aja, dasar-dasarnya aja. Tapi apa ya, effort kita untuk
mencari tahu lebih dalam itu jadi nggak terlalu besar. Karena kita ngerasa udah tahu dia iya, flow of information sekarang udah instant banget gitu. Jadi ya udah, gue rasa gue paham kenapa kayak gitu, tapi gue rasa ada alangkah lebih baiknya bisa lebih mendalami ilmu pengetahuan sekarang. Oke. Balik lagi tanah literasi buku. Boleh. Mungkin ada aja dah. Itu yang berisik ya? Lo bilang dari balik lagi ke ranah itu. Oke, balik lagi ya ke bicara terkait literasi, pembacaan buku gitu. Dari sekian banyaknya buku yang udah lu baca selama 3 tahun, atau bahkan sampai sekarang masih baca buku apa yang jadi favorit lu? Udah bosan-bosan gitu bacanya Iya. berulang. Baca berulang ya. Sebenarnya yang baca berulang tapi bosen ada, tapi ada yang favorit banget tapi nggak gue baca berulang, gimana dong? Oke, Iya. itu juga. Boleh lah dua-duanya. Buku gue yang favorit banget itu susah nih kalau nyebutin satu doang, harus satu banget ya. Harus satu. Aduh. Tidak cuma satu, 2, 1. Oh, ya udah. Jadi ada apa ya? Buku dari Ahmad Fuadi yang berjudul Negeri 5 Menara. Dan itu udah dijadikan film layar lebar sih. Tapi gue nggak pernah nonton filmnya. Baca bukunya udah cukup karena menurut gue itu benar-benar membawa gue ke Pondok Gontor, dan gue benar-benar merasakan di dalam imajinasi gue gimana sih jadi anak santren di Pondok Gontor di Jawa, di daerah sana gitu kan. Dan dia benar-benar pembawaannya tuh enak banget, gue merasakan ambience yang berusaha dia ciptakan dalam tulisannya, ditambah gue juga ikut merasakan pengalaman yang dia alamin gitu di apa ya. Dan gue juga ngerasain gimana sebelum dia masuk ke Pondok Gontor, dia itu pengen banget masuk ke SMA sebenarnya, ke SMA biasa negeri di Bukit Tinggi kayak orang-orang gitu. Nah tapi orang tuanya tuh pengen dia tuh lebih ke arah agama gitu, jadi kayak sekalian aja ke Pondok Madani. Di situ Pondok Madani itu katanya ini Pondok Gontor sebenarnya gitu ya, asli. Gue seneng banget pembawaannya dia, ditambah itu juga memperluas pengetahuan gue soal agama Islam, karena gue kan bukan agama Islam ya, gue Katolik, tapi dari situ itu membuka pandangan gue tentang agama lain, dan itu juga meningkatkan toleransi gue. Gue juga menemukan bagaimana kenapa sih kita harus merasa agama kita paling benar, padahal sama aja gitu. Sama aja ajarannya, ada yang diajarkan di agama kita juga, tapi luput aja sih dari perhatian kita gitu. Jadi banyak banget emang nilai yang gue dapetin dari situ tuh. Terus kalau ada buku yang gue baca berkali-kali, Ini bosan. bosen sih nggak bosen, tapi terpaksa aja sebenarnya waktu itu. Gue ini juga satu buku pertama yang sejak jadi dulu sampai sekarang, dari kecil baru pertama kali gue baca buku sampai habis tuh buku itu buku judulnya Siti Nurbaya. Oh, Siti Nurbaya. Iya, kasih tak sampai. Karya, ini lama banget itu. Karya Marah Rusli di tahun 1922. Itu di periode Balai Pustaka. Makanya gue rasanya itu masih terpengaruh sama Melayu ya. Karena itu transisi dari sastra Indonesia modern sama sastra Melayu gitu. Dan gue harus baca itu berkali-kali. Kenapa? Karena gue benar-benar konsisten di tugas sastra gue. Itu gue pakainya literasinya itu terus. Iya, kayak gue disuruh bikin resume, ya udah resume Siti Nurbaya. Gue disuruh bikin karya tulis dari buku, ya udah tentang Siti Nurbaya. Gue disuruh bikin sinopsis, ya udah Siti Nurbaya. Saya bener-bener Bahasanya berulang. iya, saya bener-bener malas banget baca. Itu awal-awal gue masih malas baca gitu. Nah ini, tadi menarik pas lo bilang lo lebih suka membaca sebuah buku dibanding menonton sebuah film. Dibandingkan, oh iya, bisa Sementara begitu. mungkin banyak yang masuk anak-anak muda, kadang gue lah ya, gue lebih suka gue nonton filmnya langsung aja lah dibanding baca buku. Sebenarnya gue Imajinasi kita udah ada nyataannya gitu. Nah, tergantung sih. Tadi kan gue emang pernyataannya bukan gue lebih suka membaca buku ya daripada menonton.
Tapi gue bilang kalau misalnya menurut gue membaca Negeri Lima Menara ini udah cukup banget karena emang gue baca bukunya duluan, baru gue tahu itu udah ada filmnya. Jadi nanti udah imajinasinya udah beda lagi, nanti nggak sesuai. Iya, gue takut gue nonton filmnya gue kecewa karena imajinasi gue udah wah banget deh gitu. Terus saya divisualisasikan oleh produksi film nih, kurang gitu, kurang Jo. Nah, jadi ya udah, gue pikir ya udahlah gue gak usah membuyarkan imajinasi gue gitu. Nah, soal film atau buku, tergantung sih kalau menurut gue. Kalau misalnya emang gue nonton filmnya duluan, gue udah suka, terus habis itu gue nggak nyentuh bukunya, itu kan sah-sah aja ya. Terus tapi kalau misalnya gue baca bukunya duluan, gue nggak mau nyentuh filmnya juga sah-sah aja ya. Sebenarnya menurut gue visual dalam film itu juga menarik karena ya desain komunikasi visual juga sendiri kan juga ya gue harus melihat bagaimana sih industri perfilman, visualnya, sinematografinya dan lain-lain, bagaimana sih caranya mereka nge-take dan lain-lain gitu, komposisinya dan lain-lain, itu kan juga penting sebenarnya buat gue. Jadi gue nggak anti film juga orangnya gitu, don't get me wrong ya. Oke. Kan kalau sekarang udah semester 4 ya Kak. Iya. Udah punya adik-adik tingkat gitu. Pengen gak sih bikin gerakan meningkatkan adik-adik kelas kakak tuh supaya mau membaca gitu, meningkatkan literasi lah kepada adik-adik tingkat. Sebenarnya rasa pengen sih pasti ada, cuman gue rasa literasi gue sendiri juga kurang. Jadi kalau misalnya gue mengingatkan orang lain tapi gue tidak memperbaiki diri sendiri kan sama aja bohong ya, gue hipokrit dong, ya kan? Jadi gue rasa ya udah, kita perbaiki literasi kita sebagai orang yang sudah memiliki junior nih atau adik tingkat. Dengan itu kita juga bisa memberi contoh yang baik. Bagaimana kita bertutur, bagaimana kita menulis, dan wawasan yang kita punya dari membaca itu juga akan tercermin. Apabila mereka dapat melihat sampai ke sana, wah, ini kakak-kakak pada keren deh, kok wawasannya luas, kok dia pembawaan cara berbicaranya itu bagus, kok dia tulisannya bagus gitu, bagus dalam hal pilihan kata dan susunan kata ya, tata bahasanya. Itu kan juga menunjukkan bagaimana seseorang itu sudah terdidik, ya, secara tidak langsung ya. Terus gue rasa dari situ apabila mereka mempertanyakan nih kakak ini kok bisa kayak gini gitu kan, gue rasa kalau misalnya ada yang nanya ke kita, lo kok bisa sih gitu, suruh aja baca gitu. Dari sehari-hari aja kan, orang kalau misalnya lagi cerita-cerita nih terus abis itu dikasih nasihat sama temennya, itu kan lebih gampang diturutin daripada kita berusaha ngajarin, ya kan? Kayak berusaha ngajarin terus orangnya malah ngelakuin kesalahan yang sama atau malah tujuan kita ngajarin malah melenceng gitu kan. Jadi kayak ya udah deh, mendingan kita kayak sebagai teman secara personal kita sampein kalau saya baca itu penting loh gitu. Ya belusukan ke perorangan aja, nggak perlu. Tapi kadang-kadang kalau baca buku suka males juga ya. Kakak punya ngasih kau website atau aplikasi e-book yang mungkin seru gitu untuk meningkatkan literasi baca, apalagi kayak anak-anak seumuran aku gitu ya Kak. Iya, digital banget ya. Iya, males banget gitu baca buku, ada nggak boleh kan bagi aplikasinya. Kelasnya online. Canda online, serius. Jadi gue itu sebenarnya menyentuh platform e-book digital itu bisa dikatakan hampir tidak pernah. Ya paling gue ngecek aja harganya kalau misalnya beli e-book. Cuman gue nggak pernah pakai platform itu. Tapi yang gue sarankan adalah menggunakan platform yang memang legal untuk mendukung si penulis ini. Karena apabila orang-orang tuh lebih senang yang kayak download PDF ilegal gitu-gitu, itu kan secara tidak langsung mematikan karir seorang penulis juga ya kan. Apalagi di era sekarang ini tuh ya, kita lagi BU banget nih, BU gitu kan, segala jenis profesi lagi pada BU. Kenapa nggak kita berusaha saling membantu, kita dapat ilmu dari si penulis dengan riset dia yang sangat mendalam itu, terus abis itu dia juga dapat penghargaan juga, apresiasi dari kita. Itu gue dukungnya tuh kayak di Google Books ada Smashwords juga, itu sih yang gue tahu. Soalnya gue nggak terlalu nyentuh gitu, paling lebih seneng fisik
bentuk fisik. Itu fisik. Saya menurut gue perbedaan antara fisik dengan digital itu feel-nya sih, rasanya. Bagaimana kita memegang sebuah buku, memegang sebuah halaman, bagaimana kita terjun ke dalam, gimana ya, kita menyelam ke dalam sebuah cerita itu lebih enak di buku. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena ketika kita memegang HP atau memegang tablet, kecuali lo punya Kindle ya, yang emang isinya buku semua, nggak ada social media lo, itu kita mudah banget terdistraksi. Iya. Ya kan? Dan outing. Iya. Dan kita tuh lagi baca nih misalnya, terus abis itu ada peristiwa di mana si tokoh ini mengalami titik balik dalam hidupnya. Itu kan penting dan itu emang paling seru-seru Iya. gitu. Tiba-tiba ada notif nih dari gebetan, penting mana lo? Mikir gue, bingung banget. Lo lagi asik-asiknya, tiba-tiba dari gebetan, wah anjir lah. Balas dulu kali, balas dulu kali malah chatting lama. Ini Tapi notifikasi buyar lagi. iya, atau enggak tiba-tiba ada yang dari Instagram nih DM, sebenarnya nggak penting. Tapi pas kita balik dari DM, kita ke home, Lihat itu ya, explore. lihat story, kan nggak habis-habis tuh. IG. Berarti kakak lebih ini yang menyarankan buku daripada e-book. Iya tentu saja, karena distraksi terlalu banyak dan banyak banget akhirnya hal-hal yang luput dari perhatian lo. Jadi gue rasa buku itu atau novel nih misalnya, jadi gimana ya, gimana kita mencari wawasan dengan cara yang menyenangkan itu tidak hanya di buku yang non fiksi aja, karena emang ya gue rasa orang-orang tuh lebih mengidentifikasikan buku itu lebih ke arah buku-buku pelajaran, karena selama ini yang emang banyak banget tersentuh oleh kita itu buku pelajaran, karena kita mengalami sekolah yang emang buku pelajarannya banyak banget gitu kan. Nah kenapa gue ini jadi lupa mau ngapain. Jadi gue pengen ngasih tahu kalau misalnya wawasan tuh lo nggak harus buka buku-buku non fiksi semacam ensiklopedia, almanak, kamus dan lain sebagainya, itu nggak harus. Jurnal penelitian itu juga ya nggak harus lo baca gitu untuk mendapatkan wawasan. Novel sastra pun novel sastra pun itu memiliki banyak banget nilai-nilai ekstrinsik dari penulis, baik dari latar tempat, latar waktu yang bisa lo tangkep, gimana lo bisa melihat suasana kesejarahannya. Misalnya contohnya di Siti Nurbaya tadi nih, soalnya gue juga meneliti keadaan sosial politik budaya di masa itu dia sangat menunjukkan bagaimana sih keadaannya waktu kita masih dijajah oleh Belanda, waktu negara kita masih dijajah oleh Belanda. Lo kalau misalnya nggak baca itu, terus lo juga males baca buku sejarah, lo juga nggak bisa punya bayangan gimana sih dulu nenek moyang atau nenek kita gitu ya kan? Gimana sih? Cerita-cerita, kisah gitu. Iya, terus abis itu kalau misalnya kita dapetin dari suatu cerita amanat nih, pesan itu sebenarnya paling minimal yang bisa kita ambil. Kenapa? Karena di luar itu ada banyak banget yang bisa kita tarik juga. Itu nggak cuma pesan moral di akhir juga yang bisa kita ambil, tapi banyak banget sepanjang alur tuh. Ada banyak banget hal yang bisa lo pungut dari sepanjang jalan lo, sepanjang langkah lo membaca cerita gitu. Itu kan butuh saran fiksi, non fiksi atau cerita lainnya. Iya, tadi lo tanya komik ya? Komik, Indonesia kan lebih menarik dengan orang, gue bikin komik aja deh. Oke. Jadi ngomongnya gitu. Komik ya? Literasi kan nih komik? Iya, mau baca juga sih. Tapi ada visualnya ya, ada visualisasinya. Komik itu tergantung sih. Komik kalau baca apa? Hentai bukan gitu kan? Kalau hentai ya sorry banget nih. Literasi ya. Oh kayak gue bikin mochi kan ya. Maksud gue gini, gue bahas yang sekarang lagi hype ya. Iya. Yang sekarang lagi hype itu Attack on Titan contohnya, atau Shingeki no Kyojin gitu. Itu sebenarnya banyak banget pelajarannya yang bisa dilihat. Tapi kita kembali lagi ke tujuan orang baca komik. Dari awal dia tujuannya untuk baca komik itu untuk menghibur diri, bukan buat nyari ilmu, ya kan? Orang jarang banget baca komik buat nyari ilmu, ya kan? Datang buat Iya. gitu. Iya, lagi gabut nih gue. Aduh, baca webtoon ah, ya enggak? Nah, itu. Jadi sementara kita membaca,
tujuan awal kita ingin menghibur diri, banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita ambil yang luput dari perhatian. Seperti yang tadi gue bilang tadi, gue ada nih rekomendasi webtoon yang emang bener-bener isinya tuh banyak banget pengetahuan, terutama tentang psikologi, di ranah psikologi nih. Ada namanya Dr. Frost, karyanya kalau nggak salah namanya Jong Pyong Lee gitu. Itu sumpah deh, dia bener-bener riset, dan di season kedua itu kan tentang asilum gitu ya. Dia emang bener-bener nanya sama orang-orang di asilumnya beneran. Terus udah kayak gue ngeliat, wah effortnya ini orang dalam membuat sebuah komik ini sangat tinggi ya. Jadi bagaimana dia berusaha menyampaikan ilmu dan membagi apa yang telah ia teliti itu kepada kita, dan kalau misalnya kita nggak nyerap, kalau misalnya kita baca juga sekadar baca doang, sayang juga sih kita nggak dapetin apa yang dia dapetin waktu dia lagi meneliti, ya nggak? Betul. Gitu. Jadi sebenarnya ada banyak banget yang bisa kita pelajarin guys, dari Oke. hal-hal yang emang saling menghibur ya kan, sambil menghibur diri sambil menyerap wawasan juga gitu. Menyelam minum air kan gak ada salahnya ya. Benar. Jauh banyak gimana nih? Oke. Tadi kan tuh ada bahas tentang Betul. lebih baik kita mencintai buku yang original. Oke. Jadi kita membaca e-book yang ilegal gitu kan. Iya. Pandangan lo begitu banyak mungkin tempat-tempat buku yang ada di Jakarta deh gitu kan. Dia menyediakan nih, gue jual nih buku. Oh, hasil fotokopian. Bisa fotokopian, tapi itu buku lama, jarang banget ditemuin. Anggap gue mau nyari buku karya Pram, Oke. karya originalnya nggak ada, tapi fotokopiannya ada. Gue mesti ngambil tindakan gimana? Apakah gue memang jadi gue beli aja, yang penting kan gue dapet literasi gitu. Oke. Sebenarnya usaha lo dalam mencari itu sejauh apa sih? Ya kan? Kalau saya lo sejauh itu mencari dan menemukannya di tempat kayak gitu, sepas lo lagi butuh, ya udah, ya adanya itu. Menurut gue pribadi. Kalau misalnya ada buku hasil fotokopi, ya udah silakan, terserah ke papa. Apa? Tapi ada baiknya ya, ada Tapi baiknya. fotokopinya dari yang asli ya. Iya, dari yang asli. Tapi ya udah, apresiasi kita terhadap penulis itu nggak nyampe ke dia. Stuck gitu kalau fotokopi, ya enggak? Ya kan? Tapi setidaknya apa yang berusaha dia sampaikan ke pembacanya itu sampai di kita. Dan jangan sampai apa yang dia sampaikan melalui tulisannya itu berhenti di kita aja. Jadi meskipun lo mendapatkannya dari ya seonggok hasil fotokopian, tapi lo bisa menyebarkannya dengan baik, itu sih udah cukup sih sebenarnya. Siapa tahu kan lo nyari buku Pram buat apa ya? bahan pustaka sebuah penelitian ya kan. Betul, skripsi banyak. Iya, dan penelitian lo juga nanti bakalan dibaca dengan sama orang-orang kan, dan ada gunanya nanti buat lo. Jadi ya udah, selama berguna untuk lo ya lakukan. Selama lo berusaha mencari ilmu juga ya lakukan, ya kan. Namanya juga manusia ya, pembelajar, pembelajar seumur hidup lah. Kayak apa tuh? Tadi lo kita banyak menyinggung soal membaca gitu. Yes. Perlu nggak sih ketika gue demi memperkaya bacaan gue juga harus dilengkapi sama menulis. Oke, menulis. Sebenarnya keseharian kita sebagai mahasiswa juga tidak luput dari menulis, ya kan? Ada baiknya, menurut gue pribadi, ada baiknya kita belajar menulis juga. Kenapa? Karena gue nggak suka aja gitu sebenarnya, jujur ya, maaf ya, ini pribadi udah gue nggak suka ngeliat orang udah ngaku mahasiswa, ya, tapi tulisnya masih acak-adut kayak tulisan anak SMP gitu. Banyak banget redaksi yang salah gitu. Sebenarnya nggak ada salahnya ya. Sebenarnya nggak ada salahnya untuk salah, ngerti gak sih maksud gue? Iya. Jadi Karena kalau tulisannya jelek tapi dia arti-artinya bagus gitu loh, penulisan katanya bagus tapi tulisan acak-acakan gimana? kalau kayak gitu sih ya sayang banget gitu. Kan lebih bagus paket komplit gitu ya. Cowok tuh biasanya tulisannya acak-acakan tapi siapa tahu dia. Oh, maksudnya bentuk tulisannya.
Untuk tulisannya tuh Oh kan bentuk tulisannya nggak apa-apa. Kalau Penggunaan kata ya. iya penggunaan yang cantik gitu, bukan tulisannya yang cantik, Oke. kaligrafi dong. Sederhana apa misalnya? Misalkan kita disuruh bikin tugas paper, pasti sering dong ketemu tugas paper di mata kuliah apapun pasti ada, gue yakin. Enggak juga sih, enggak yakin banget. Cuman ya ada pokoknya tugas-tugas untuk menulis, even satu paragraf pun yang pendek gitu. Paragraf, yang namanya paragraf itu enggak gimana ya, menurut gue itu harus terdiri dari beberapa kalimat dong, ya kan? Tapi ada aja gitu yang baru gimana ya? Aduh susah gue jelasinnya. Gimana ya? Dia banyak banget. Iya, bahasa bertele-tele, banyak banget repetisi yang sebenarnya tidak perlu, yang mengurangi efektivitas dan efisiensi penggunaan kata gitu. Sementara menurut gue, lo sebagai mahasiswa harus udah beda dong sama anak SMA, harus udah beda dong sama anak SMP. Nah, ya tadi gue bilang gue nggak suka tuh ngelihat orang yang nulisnya masih acak-adut. Gue nggak menyalahkan dia salah, tapi gue bakalan menyalahkan apabila dia salah tapi nggak belajar dari kesalahan. Itu sih. Yang penting gimana ya? Yang penting kita tuh setelah kita menulis atau menuangkan sebuah gagasan, kita juga meninjau kembali apa sih yang kita sampaikan. Itu jangan asal ya mungkin hasil kebut semalam ya, ngerjainnya cepet-cepet langsung main upload. Iya, karena deadline emang nggak peduli sama kita ya kan. Ya udah kayak gitu aja. Ya sebenarnya sih lebih baik tidak begitu ya kan. Karena kita harus juga melihat apa sih yang sebenarnya kita sampaikan. Karena dengan kita mengetahui bagaimana kita menata bahasa, mengolah informasi atau data dan menyampaikannya dengan baik, itu juga membantu bagaimana sih caranya kita berkomunikasi dengan orang lain gitu. Kan kita tuh sering pakai social media nih, banyak banget hate speech, cyberbullying yang entah kenapa terjadi gitu kan. Itu juga sebenarnya ada juga yang tidak disengaja, sebenarnya dia cuma nyampein pendapat, tapi banyak banget orang-orang yang ke-trigger gitu gara-gara itu kan sebenarnya juga hasil dari salah satu metode dia dalam menyampaikan informasi yang bikin masyarakat yang melihatnya itu resah gitu, ya kan? Maka dari itu cara kita menulis, cara kita mengolah informasi itu penting karena kita banyak banget ketemu di keseharian kita itu menulis. Ya kayak nulis caption aja deh contohnya, ya kan? Cukup dia aja yang dingin, cukup milkshake aja yang dingin lagi fotonya di kafe. Kamu jalan, ya lah. Maksud gue, itu semua yang komen kan, wih siapa nih gitu kan? Ya bagaimana sih kita berusaha menyampaikan sebuah informasi gitu? Bagaimana copywriting? Oh ya, di iklan kan juga bagaimana kita mempromosikan sesuatu dengan tata bahasa yang baik. Ya pokoknya di jenjang karir lo bakalan ketemu banyak banget dengan tulisan. Bahkan dari sejak melamar kerja pun, sebelum lo diterima kerja, gimana sih lo menulis resume? Bagaimana sih lo menulis application letter atau surat lamaran kerja? Gimana lo menjual kemampuan diri lo agar lo bisa diterima? Berbeda dengan aplikan-aplikan lainnya atau pelamar lainnya gitu. Itu kan juga sangat berpengaruh ya. Jadi kalau misalnya waktu kuliah aja kita udah bingung gimana sih cara nulis, ya apalagi ntar kalau misalnya kita nggak berusaha mengembangkan diri, apalagi ntar gitu lah. Dan itu kita bakalan butuhin terus gitu, karena kita terus bersinggung dengan bahasa dan juga dengan orang lain. Kasih motivasi banget kak. Motivasi buat anak-anak. Satu pesan ya, buat remaja, anak-anak. anak-anak SMP, SMA gitu. Sesama mahasiswa juga boleh. Oh ya, sama juga boleh. Yuk bahas ya, kalau kita kasih waktunya. Mau berapa lama? Oh iya. Motivasi nih. Iya, pesan lah pesan. Pesan. Apaan ya? Aduh. Ini nanti dikat dikit ya. Iya. Soalnya gue gak kepikiran ngasih motivasi aja. Sebenarnya kata-kata lo tadi banyak motivasinya. Iya. Udah habis tadi. Tapi lo mau disimpulin satu. Iya, kayak kesimpulan lah. Simpulin satu. Oh. Yuk.
Iya. Ini Nggak harus pesan banget sih, yang penting kayak udah langsung kena ke orang gitu. Ya, selagi lu masih jadi manusia, apa kek gitu kan. iya. Selain masih apa? Ini kita ini manusia ya, pembelajar seumur hidup. Jangan pernah letih dalam mengekspansi diri, dalam mengembangkan potensi, dan banyak sekali hal yang dapat kita lakukan untuk mencapai titik di mana kita bisa mengatakan bahwa kita itu cukup dengan standar diri kita sendiri. Salah satu caranya adalah ulang, jangan yang kayak gitu. Aduh, jangan ya, yang tadi kayak. Nah, ini kayak Sabar, ngomong ini lu pegang udah bagus itu. Wah, bagus, maaf banget ya. Bagus, tapi selalu udah salah ya. Maaf, gue pengen baca sesuatu dulu. Ngomong guys, ngomong. udah nih. Nggak, pas 1 menit aja rekor. Apa? Ini berapa lama sih? 41 menit. Udah 30-an ya? Iya. Anjay. Bunyiin bengkol dulu. Aduh, emang rekor, emang kemarin berapaan? Mau udah bagus berapa sih? Sejam lebih. Oh, sejam aja aku bagus. Belum. Ya. Kalau Udah kan, ini udah terakhir kan? iya. Iya, Iya. bisa taruh plastik. Pokoknya gue jangan banyak gitu, soalnya tadi aja udah berat banget gue. Bagus aja belum. Kayak, weird. Gimana ya cuy? Sorry ya. Iya, sorry. Nyam. Jalan. Mana Pak Editor? Nunggu dulu, Pak. Semangat Bang Editor. Siapa sih? Kafian. Oh. Aduh, bentar dulu. Oke. Tunggu ya. Ya. Gimana? 3, 2. Oke. Oke. Apa Kita sih? ngomong untuk pesan. Kita motivasi. Ya, siap. 3, 2, 1. Kasih dong Kak satu motivasi untuk meningkatkan literasi anak-anak remaja sekolah kayak SD, SMP, SMA. Oke. Anak-anak mahasiswa juga boleh. Oke. Kesini ya. Iya, kasih. Sini. Baca. Gitu. Gimana ya? Baca ya. Jangan pernah merasa cukup, karena ada banyak banget hal nih. Jadi ada hal yang kita tahu dan kita ngerti. Ada hal yang kita nggak tahu tapi kita ngerti. Ada hal yang kita nggak tahu tapi kita tahu. Ada, ngerti nggak? Ada yang kita nggak tahu dan kita nggak tahu itu ada, ngerti nggak? Iya. Dan banyak banget yang harus kita gali di dunia ini. Jangan pernah ngerasa cukup sama knowledge diri sendiri, gitu. Dan ketika lo membaca, jangan pernah luput perhatian lo dari pesan yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Kenapa? Karena ya gue ambil satu contoh nih dari Pramudia Anantatur, buku dia yang berjudul Perempuan dalam Cengkeraman Militer. Sebenarnya itu nggak apa-apa tuh. Oke. Sebenarnya Ada yang gitu ya. Oke, lanjut. sebenarnya itu tuh mengambil latar yang cukup lama. Kenapa? Karena itu menceritakan tentang perempuan-perempuan, perawan-perawan yang pada zaman penjajahan diperkosa oleh penjajah dan juga dibuang ke Pulau Buru. Tidak banyak yang mengetahui tentang sejarah tersebut, tetapi seorang Pramudia Anantatur berusaha untuk menyampaikannya kepada kita. Buku itu kan ada sampai nanti juga ya. Iya. Mungkin bakalan direvisi terus berdasarkan tata bahasa yang terus berubah gitu. Dia juga nyampein di bukunya itu. Saya menyampaikan ini kepada kamu meski sudah bertahun silam. Tidak hanya sebagai ungkapan kekesalan dia sendiri, tetapi juga berpesan kepada perempuan-perempuan di masa yang akan datang untuk saling menjaga satu sama lain dan mengetahui bagaimana sih nasib sesama perempuan
yang ada yang sebenarnya kita nggak begitu merhatiin, tapi ternyata semua perempuan bisa ngerasain hal kayak gitu. Jadi kita nggak gini ya, gimana ya? Kita kayak selama ini terlalu berusaha berkompetisi dalam dunia ini, kita lupa untuk saling menjaga. Gitu. Jadi jangan pernah lo baca asal baca doang, tapi lo nggak dapetin pesan yang benar-benar bisa lo implementasikan dalam kehidupan lo sehari-hari. Karena lo belajar atau membaca sesuatu, kalau tidak ada perubahan sikap lo baik secara kognitif maupun afektif, itu lo nggak sukses belajar. Harus ada perubahan sikap. Gitu. Oke, Baca banget gue. mungkin itu ya pembicaraan kita terhadap konten hari ini. Iya, jadi itu konten persotoyan gue hari ini. Terima kasih Mas udah bisa hadir ya. Ya, makasih. Makasih juga udah ngundang. Thanks for having me. Iya. Dan terima kasih juga untuk kalian yang udah nonton episode kali ini tentang literasi membaca dan menulis. Sampai jumpa di episode minggu depan. Kita tayang di hari Jumat jam 2 siang. Jangan lupa like, comment, subscribe,